Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kembali kita perhadapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada kesempatan ini kita semua menyempatkan hadir di dalam acara ini di dalam rangka mengikuti acara sosialisasi regulasi kebijakan perkoperasian. Ini kita mau mengabarkan kepada Bapak dan Ibu mengenai peraturan-peraturan perkoperasian dan kebijakan pemerintah terhadap perkoperasian di Selayar ini. Itu acara kita pada hari ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa keselamatan dunia wal akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 hal yang ke depan yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah regulasi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan. Dan yang ketiga adalah kita akan bincang-bincang tentang koperasi. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Ibu yang terkait dengan pelaksanaan acara kita pada hari ini adalah tentang regulasi. Apa sih yang dibilang regulasi? Jadi pasti bertanya, apa itu regulasi? Ya, jadi regulasi itu adalah peraturan-peraturan atau aturan-aturan. Itu regulasi. Karena kita adalah koperasi berarti peraturan-peraturan atau aturan-aturan tentang perkoperasian. Ini perlu diketahui oleh masyarakat umum dan apalagi oleh penggiat koperasi, pelaku koperasi. Karena mengerjakan sesuatu baik yang belum ini dan akan mengerjakan ataukah sudah mengerjakan, sudah melakukan, tidak mengetahui aturan-aturannya, tentu saja ruang gerak kita sempit. Dia kuliah berbuat banyak, kesan malah dia buat barang salah, kan begitu ya. Tapi kalau kita tahu aturannya, aturan dan peraturan yang ada di dalamnya, maka kita akan leluasa berbuat, leluasa bergerak, sehingga yang berkoperasi tadi itu bisa lebih besar, bisa mengembangkan diri. Begitu Pak, ya. Jadi penting itu diketahui apa yang menjadi aturan-aturan yang sedang kita kerjakan atau yang sebelum kita kerjakan. Begitu. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang regulasi atau aturan dan peraturan itu harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau harus bersumber dari konstitusi kita. Jadi semua itu peraturan yang ada di negara kita, Indonesia ini, peraturan-peraturan, aturan-aturan itu harus bersumber dari situ. Karena itu adalah konstitusi kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 itu mengatakan ya atau menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu
menurut konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini yang pernah penataran P4 dulu itu pernah diajarkan. Karena dulu itu biar orang tua biasa diberikan penataran P4 dulu, tapi sekarang sudah tidak ada. Pada penjelasan pasal 33 ayat 1 tadi, karena itu undang-undang dasar itu ada penjelasannya di bawah lampirannya. Di situ lampirannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan ataukah mengimplementasikan ataukah melakukannya itu diamanahkan kepada koperasi. Jadi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu diamanahkan kepada koperasi sesuai dengan penjelasannya. Itu sebelum diamandemen. Tapi setelah diamandemen, kata koperasi sudah dihilangkan karena asas kekeluargaan yang termaktub pada pasal 33 ayat 1 ini tidak perlu lagi dijelaskan bahwa itu koperasi, karena pengertian koperasi sudah asas kekeluargaan. Jadi mana yang dijelaskan koperasi dan begitu. Jadi itu ciri bangsa kita, Pak. Itu ataukah adab kita itu kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu ciri khas bangsa kita, kebersamaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, hanya di Indonesia itu. Amanah undang-undang mengatakan begitu, bahwa semua, bahkan di aspek ekonomi, bagaimana kita melakukan usaha itu seharusnya dilakukan secara kekeluargaan, supaya nilai-nilai adab kebiasaan hidup kita itu tetap tertanam walaupun kita sedang melakukan usaha. Itu kebersamaan. Makanya itulah para pendiri bangsa dulu, pendiri bangsa, the founding father kita, ya, itu maunya semua aspek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu seharusnya kita mau yang mengelola, jangan orang luar. Jangan orang luar. Maunya itu pendiri bangsa kita dulu. Makanya diadakan ini pasar. Ya, sekarang kan sudah mulai kelihatan, Pak, pengelolaan sumber daya alam kita itu dikelola oleh orang luar. Karena dikelola oleh orang luar, maka nilai-nilai kebersamaan kita itu sudah hilang di situ, Pak, Ibu sekalian. Freeport, Pak, sumber daya alam itu, emas itu diangkat, dikelola, tapi karena yang mengelola adalah orang luar, pokoknya dia tidak memperdulikan bahwa masyarakat sekitarnya, pokoknya dia cuma mengambil keuntungan saja. Dia mengeruk kekayaan kita. Kan sudah banyak gitu, Pak. Bukan cuma itu, di banyak sekali. Padahal pendiri bangsa kita ini sudah memberikan pasal ini, pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu namanya. Koperasi itu, Pak, asas kebersamaan. Saya kasih contoh, Pak, bagaimana berkoperasi yang baik. Sebelum saya lanjutkan ini regulasi. Di Desa Batang ini misalnya, ya Pak ya, di Desa Batang ini tentu ada potensi, Pak, ada potensi usaha pasti ya. Tentu ya, apakah jambu-jambu, apakah cengkeh, pasti ada sumber daya alam yang bisa kita kelola.
Kalau itu selalu orang luar masuk membeli ikan, membeli orang luar, bukan di kita, itu akan seenaknya menentukan harga. Beda harga di perbedaan terlalu tinggi. Berikutan nang di Surabaya harga koperenyo tinggi, tapi di sini rendah.